Selamat siang semuanya, selamat datang di kompetisi Tall Art UPH Hospitur 2021. Nama saya Alicia Jocelyn, saya akan menjadi pembawa acara pada hari ini. Seluruh rangkaian acara tahunan ini dipersembahkan oleh Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyambut para juri, partisipan, dan para panitia yang hadir pada acara hari ini. Sebelum kita memulai kompetisi, marilah kita bersatu dalam doa. Doa akan dipimpin oleh rekan saya, Adel. Baik, terima kasih Eni. Selamat siang Bapak, Ibu, Pak, dan para peserta. Perkenalkan saya Adel, akan mimpin dalam doa. Saya akan mimpin dalam secara Kristiani, yang lain boleh menyesuaikan. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Pada siang hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Semoga acara Tall Art Competition hari ini berjalan dengan lancar. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Doa selesai. Saya kembalikan kepada Enci. Terima kasih Adel atas doa pembukanya. Saya ingin mengingatkan bagi para partisipan dimohon untuk menyalakan kamera selama acara ini berlangsung. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan para juri yang hadir dalam kompetisi ini. Juri pertama adalah Bapak Syakiruddin Rudi. Beliau merupakan seorang eksekutif housekeeper di Bintang Wisata Mandiri Hotel DKI Jakarta. Beliau memiliki 27 tahun pengalaman kerja. Lalu beliau memiliki pengalaman di bidang asesor LSP
BNSP DKI Jakarta sampai sekarang ini. Beliau juga menjadi bagian dari Komite IKA DKI Jakarta, Digi Mentor, dan Asesor Housekeeper. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Syakiruddin Rudi. Juri kedua yang hadir pada hari ini adalah Bapak Abdul Aziz. Beliau merupakan seorang housekeeping manager di JS Luansa Hotel and Convention. Beliau memiliki 13 tahun pengalaman kerja. Banyak penghargaan dan sertifikasi yang diraih oleh Bapak Abdul Aziz. Beberapa di antaranya adalah Certificate of Competency Managerial Profession, Certificate of Recognition as Excellent Leadership Back of the House Period First and Third Quarter of the Year 2015 from JS Luansa Hotel. Yang kedua, Certificate of Recognition 5-Year Service Award from Hilton Hotel and Resort. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Abdul Aziz. Juri ketiga pada hari ini adalah Ibu Rina Purnamasari. Beliau adalah seorang eksekutif housekeeper di Oakwood Premier Cosmo Jakarta dan merupakan ketua dari Indonesian Housekeeper Association IKA DKI Jakarta. Beliau juga menjadi bagian dari Chairman of Indonesian Housekeeper Association DPD DKI Jakarta, Secretary for Indonesian Housekeeper Association National, Assessor for LSP Housekeeper Indonesia, Guest Lecturer for Sun Vocational School and Tourism Academy, Trainer for Hotel and Association in Jakarta. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Rina Purnamasari. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyaksikan kompilasi video yang sudah dibuat oleh para peserta. Selamat menyaksikan.
Wah, video tahun ini sangat bagus dan menarik ya. Bagaimana dengan pendapat para juri? Mari kita dengarkan feedback dari para juri. Setiap juri mendapatkan waktu 15 menit untuk menyampaikan feedback. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bagi para peserta untuk menyalakan kamera selama acara ini berlangsung. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan feedback dari juri pertama kita, yaitu Bapak Syakirudin Rudi. Untuk Bapak Syakirudin Rudi, dipersilakan untuk menyampaikan feedback. Baik, selamat siang semuanya. Bisa kedengaran? Bisa, Pak. Oke, langsung saja untuk feedbacknya. Untuk pertama, Casey Rangesta. Casey Rangesta, di sini saya melihat untuk kualitas videonya cukup bagus, kreativitas cukup bagus, proses pembuatan tower art standar, penampilan grooming bagus. Kemudian untuk proses presentasi juga bagus. Tema fauna in the ocean, ada kepiting, cumi-cumi, kuda laut, dan yang satu lagi ini kelihatannya pompong ya, maksudnya. Saran dari juri untuk head runner diangkat karena masih kurang rapi, ada lipatan, bisa diganti dengan nuansa lautannya seperti kerang, pompong, atau karang laut. Keseluruhan cukup bagus untuk hasil karya Tower Art Casey. Kemudian yang berikutnya, Mega Sylvia. Mega Sylvia dari Poltekpar Palembang. Untuk temanya, fauna in the zoo. Kualitas gambar dan suara jelas, cara pembuatan tower art cukup jelas, dekorasi penempatan cukup bagus, kombinasi warna tower cukup menarik. Presentasi cukup jelas, penempatan di bed sebaiknya bed runner tidak ada lipatan. Kemudian untuk Brigita Stella, PPH Tangerang, temanya anjing. Untuk kualitas pencahayaan, gambar serta suara cukup bagus. Cara pembuatan tower art anjing cukup jelas, lipatan rapi, presentasi bagus dan sesuai dengan tema dan jelas. Penampilan cukup bagus. Maaf, Pak. Ya. Maaf, Pak Rudi, boleh on cam at feedback? Ini dimatikan sama hostnya. Bisa dihidupkan. Bentar ya, Pak. Udah, Pak. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya Mega Sylvia. Mega Sylvia, Poltekpar Palembang, untuk tema fauna in the zoo. Kualitas gambar dan suara jelas, cara pembuatan tower art cukup jelas, dekorasi penempatan cukup bagus, kombinasi warna awal cukup menarik, untuk presentasi cukup jelas. Penempatan di bed sebaiknya bed tidak ada di belakang. Kemudian Deborah Veronica, Universitas Buana Maria Ancol. Tema orang hutan. Kualitas gambar pencahayaannya bagus. Cara pembuatan art oval orang hutan cukup jelas. Penyampaian cukup bagus. Lipatan agar lebih ditingkatkan lagi agar terlihat orang hutannya. Kemudian Betari Hanandiati di Pari Semarang. Dia mengusung tema angsa. Kualitas gambar dan suara cukup bagus. Cara pembuatan tower art angsa cukup jelas. Sebaiknya angsa dikasih titik mata setelah ditempatkan di bed.
Pemberian bunga cercah mawar menambah keindahan. Penyampaian cukup bagus. Kemudian untuk Siva Nanda Anindita Stipari Semarang, dia mengusung tema dinosaurus. Kualitas pencahayaannya agak redup, suara dipercepat sehingga tidak terdengar. Cara pembuatan tower art dinosaurus jelas, penampilan cukup bagus, penyampaiannya juga cukup bagus. Kalau terdengar lebih keras efek musiknya. Kemudian untuk Hanum Nailil Munah dari Universitas Dian Nusantara Semarang, dia mengusung tema ikut atau burung merak. Untuk kualitas pencahayaan dan suara cukup jelas. Cara pembuatan tower art burung merak cukup jelas, penyampaian cukup bagus dan sesuai dengan tema. Penempatan di bed dengan memanfaatkan background cukup kreatif. Kemudian Veronica Halim dari Udinus Semarang. Kualitas video, pencahayaan, dan suara cukup jelas. Pembuatan tower art anjing jelas, penyampaian jelas sesuai dengan tema, penempatan di bed warna-warni cukup bagus dan menarik. Kemudian Kristabella Viana Austin dari UPH Tangerang, tema animal beruang, kualitas video gambar dan suara cukup jelas, pembuatan tower art beruang jelas, penyampaian jelas, penempatan di bed tidak berlebihan. Kemudian yang berikutnya Yulia Prikapiwi, Politeknik Indonesia Surakarta. Dia mengusung tema burung merak atau tukuk. Kualitas video pencahayaan dan gambar cukup jelas. Cara pembuatan burung merak cukup bagus. Penempatan di bed tidak berlebihan. Penyampaian presentasi sesuai dengan tema. Kemudian Gita Olia dari Setupari Semarang, dia mengusung tema Swan atau angsa. Kualitas video cukup bagus, gambar dan pencahayaan cukup jelas, namun di akhir suara menghilang. Pembuatan tower art angsa cukup jelas, penempatan di bed cukup bagus. Kemudian untuk Stefani dari UPH Tangerang, tema koala. Kualitas video cukup bagus, cara pembuatan tower art koala cukup jelas, simpel dan menarik, penyampaian cukup jelas. Kemudian Endah Rinansi Nahampun, FTP Batam, mengusung tema Ocean Fauna, yaitu ikan paus. Kualitas gambar pencahayaannya kurang terang, untuk suara cukup jelas. Cara pembuatan tower art paus jelas, penyampaian sesuai dengan tema, penempatan di bed agar lebih sederhana lagi, sangat terurangi. Kemudian Siti Nur Hasanah dari STP Batam. Kualitas video cukup bagus, namun suara awal kecil, kemudian membesar. Cara pembuatan tower art anjing jelas, dipakaikan rapi. Penempatan di bed cukup bagus, penyampaian presentasi sesuai dengan tema. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak Pak Rodi atas feedback yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan feedback dari juri kedua pada hari ini, yaitu Bapak Abdul Aziz. Kepada Bapak Abdul Aziz, dipersilahkan untuk memberikan feedback. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Baik, yang saya hormati Ibu Komite dan teman-teman yang lain. Ibu Rina, Pak Rudi, apa kabar Pak, Bu? Oke. Baik, komen untuk saya, untuk peserta hasil akhir Towel Art Hesi Rangesta dengan tema Fauna in the Ocean.
Eh, Saya sih bagus ya, kualitas videonya oke. Beliau juga membuat beberapa berani membuat beberapa towel art yang lain. So far bagus. Kemudian Mega Sylvia, temanya Fauna in Zoo juga sama. Kualitas video bagus. Kemudian berani untuk membuat towel art yang lain dengan hanya waktu 1 menit. Cukup kreatif. Dan hasil akhir fotonya juga bagus, oke. Kemudian Birgita Stella, temanya dog, itu juga kualitasnya bagus, TikTok banget ya, milenial banget, kualitas videonya oke. Towel yang digunakan juga bagus, kemudian semuanya jelas, suaranya juga jelas, dan overall bagus. Berikutnya. Oke, Deborah Veronica, temanya orang utan. Kualitas video oke. Tapi ada pernak-pernik yang mungkin kurang ya. Jadinya kelihatan kurang siap gitu. Tapi dari Deborah tetap semangat ya untuk belajar yang lain. Towel art yang lain. Kemudian Betari Hanandriati, temanya angsa. Kualitas video oke. Standar lah ya. Kemudian kreativitas dengan penambahan rose petal juga boleh lah, bisa dibilang cukup baik. Kemudian Shiva Nanda Anindita, temanya dinosaurus, kualitas video juga oke. Tapi hasil akhirnya lucu juga, dinosaurus tapi pakai rose petal. Ya mungkin biar kelihatan bagus kan. Tapi usahanya keren. Tetap semangat. Berikutnya. Oke, Hanum Nailil Munah. Temanya peacock. Videonya baik, bagus. Suaranya, lagunya juga dibuat sedemikian rupa supaya lebih semangat. Kemudian penggunaan kain, towel, dan juga pernak-perniknya juga pas dan cocok. Overall great, mantap. Kemudian Veronica Halim, temanya dog. Walaupun hanya satu tema, tapi penggunaan kain, towelnya, kualitas video, pernak-perniknya hanya segitu aja, tapi dia buatnya juga bagus. Mantap ini. Kemudian Kristabella Viana, temanya beruang. Bagus. Kualitas videonya oke. Tapi aksesorisnya mungkin saran saya yang lain ya. Biar matanya lebih kelihatan. Dan kualitas handuknya mungkin yang lebih bagus, jadinya lebih presentable. Tapi tetap semangat buat belajar yang lain. Kemudian, ini keren nih. Yulia Tri Pratiwi, temanya peacock. Kualitas videonya baik, bagus bisa dibilang. Kemudian aksesorisnya nggak banyak, tapi disesuaikan. Kualitas dari towel yang digunakan, hasil akhirnya juga bagus. Overall keren.
Kemudian Dita Aulia Rahma Nurul Farida, temanya Swans. Hasil akhirnya bagus, tapi ketika prosesnya terlihat mungkin kurang cukup waktu, gimana caranya biar bisa ke tangkap video semua. Tapi hasil akhirnya nggak terlalu banyak yang divideokan. Penggunaan lilin juga kalau bisa hati-hati next-nya. Kalau misalnya mau pakai lilin, kalau bisa jangan di atas tempat tidur ya. Tapi so far so good. Kemudian Stefani, wah ini keren nih. Stefani temanya koala, TikTok banget. Dari lagunya, dari cara penyampaian, kemudian cara pembawaan kameranya, dan hasil akhirnya juga oke. Tetap semangat dan belajar buat membuat towel art yang lain. Kemudian Endah Rinanci Nahampun, temanya Oceans Fauna. Dari banyak hasil akhirnya hanya satu yang divideokan paus. Walaupun temanya Ocean Fauna, tapi sebetulnya temanya paus. Hasil video cukup oke. Tetap semangat dan banyak belajar yang lainnya, dan maksimalin buat mungkin membuat video-video tutorial yang lain. Kemudian Siti Nur Hasana, temanya Home Sweet Home. Temanya Home Sweet Home mungkin anjing kali ya. Ya. Kualitas video kurang terang, pencahayaannya kurang. Tapi yang sudah dibuat so far so good. Tetap semangat. Siap. Terima kasih banyak Bapak Abdul. Terima kasih atas feedback yang telah disampaikan. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Abdul. Terima kasih. Selanjutnya untuk juri ketiga pada hari ini adalah Ibu Rina Purnamasari. Kepada Ibu Rina, kami persilahkan untuk menyampaikan feedback. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Alicia untuk waktunya. Terima kasih juga untuk tim dari Hospitur hari ini ya, udah mengundang kami dari IHKA untuk jadi juri. Terus saya juga mengucapkan selamat siang. Saya lihat di sini ada Bu Rosiana, kemudian ada Ibu Ulan. Apa kabar Ibu-ibu? Semoga sehat semuanya ya Bu ya. Kita berjumpa di Zoom nih Bu, sudah lama tidak ketemu. Baik, sekarang saya akan memberikan penilaian untuk hasil tower art dari adik-adik semua nih. Satu dari secara general, ini kan agak beda ya perlombaan tower art yang biasa live kita langsung para partisipan peragain di depan juri. Kalau ini kan melalui video, jadi saya juga melihat bahwa bobot penilaiannya berbeda antara kalau live dari kamar ataupun yang sekarang dengan menggunakan videonya. Kalau saya lihat di sini mostly sebagian besar memang sudah bagus ya. Karena saya lihat di sini konten kualitas video, kemudian kreativitas dalam melakukan dekorasi, kesesuaian materi dengan isi konten, penampilan grooming dan juga sesuai budget. Nah, secara garis besar penampilan dan grooming dari para peserta itu sudah bagus ya, sudah sesuai. Nanti ada beberapa sebutkan beberapa yang mungkin bisa diimprove, tapi mostly sudah pada sesuai dengan standar bagus.
kesesuaian budget itu juga rata-rata sudah tidak begitu banyak menggunakan pernik-pernik yang tambahannya luar biasa, tapi sudah cukup simple. Nah, nanti yang akan saya sampaikan lebih banyak ke arah kualitas video, konten, caption, kemudian kreativitas dalam melakukan dekorasi, sama kalau kesesuaian konten, materi itu semuanya semuanya tentang towel art. Jadi tidak banyak masalah di situ. Nah, untuk yang pertama, untuk Mbak Kesi Ragesta dari Palembang nih, temanya Fauna in the Ocean ya. Jadi saya di sini melihat bahwa Mbak Kesi kreativitasnya bagus karena membuat banyak macam-macam bentuk towel art di dalam satu bed gitu ya. Warnanya juga menarik, ada orange, ada pink, ditambah dengan beberapa bunga ya. Jadi ini fauna yang ada di laut. Jadi bagus, tekniknya juga sudah bagus, bisa membuat berbagai macam towel art. Nah, untuk feedback for improvement-nya adalah gini, pada saat di pembuatan video itu suaranya sudah bagus ya, cuman musik background-nya kurang pas, jadi mungkin agak terlalu kurang agak lebih lembut gitu ya. Jadi suaranya pun musik background-nya itu lebih keras, jadi dengan suara kalau nggak salah ya itu dengan suaranya agak terdengar gitu. Untuk captionnya yang dituliskan dalam caption sudah bagus. Kemudian yang kedua untuk Mbak Mega Sylvia dari Palembang juga nih sama temanya Fauna in the Zoo ya. Ini juga menarik, ada tambahan beberapa dekorasi warna towel yang digunakan ada beberapa macam, kemudian beberapa towel art digunakan pada untuk lomba kali ini. Nah, ini untuk feedback for improvement-nya sama musik background dan suara balance. Jadi tidak ada mana yang lebih keras antara suara dengan background, itu balance. Jadi kita mendengarnya enak ya di video tersebut. Jadi suaranya terdengar dengan jelas, apa yang diucapkan kita bisa mendengar. Kemudian tadi banyak towel art yang digunakan, jadi menarik. Kemudian dekor yang digunakan di atas bed juga menarik, simple tapi juga menarik. Kontennya juga sesuai, materinya juga sesuai. Nah, ini feedback untuk Mbak Mega Sylvia. Yang ketiga untuk Mbak Brigita Stella dari UPH, temanya adalah dog ya. Nah, ini juga simple, Mbak Brigita memberikan di video itu memberikan bagaimana teknik membuat dog, jadi sangat jelas cara pembuatannya. Kita kalau belajar cara pembuatan dog ini juga mudah untuk mengikutinya. Kualitas videonya juga sangat menarik ya. Kemudian dengan tambahan ada kanan kirinya tuh ada frame warna hijau. Jadi di mata tuh lebih enak dilihatnya ya untuk konten videonya. Konten videonya juga sesuai. Pencahayaan ruang itu perlu ditambah. Jadi agak sedikit gelap, mungkin bisa ditambahkan dengan lampu tambahan. Kemudian juga akan lebih bagus kalau art towel-nya ini ditempatkan di atas bed dengan sedikit tambahan dekorasi, jadi akan kelihatan lebih menarik ya. Itu untuk Mbak Brigita. Selanjutnya untuk Mbak Deborah ya. Oke, Mbak Deborah Veronica dari Bunda Mulia Ancol, temanya adalah orang hutan. Untuk Mbak Deborah, ini simple juga ya, ininya gambarnya orang hutan, si monkey. Suara pada video itu jadi kadang ada yang kecil, di awalnya kecil suaranya, kemudian nanti pas di tengah-tengahnya itu besar, mungkin karena di mana ya, harus disesuaikan lagi ya untuk editingnya ya. Kemudian perlu ditambahkan juga dekorasinya nih Mbak Deborah ya, dekorasi untuk towel artnya pada saat peletakan di atas mejanya atau di atas bednya gitu. Tapi bagusnya adalah Mbak Deborah bisa memberikan menampilkan bagaimana cara pembuatan si orang hutan ini dengan jelas. Jadi kalau kita menonton, oh caranya pembuatan orang hutan seperti ini. Nah, itu bisa tervisualisasi dengan jelas ya.
Nah, nanti ini untuk Mbak Deborah, itu kan ada anak-anak rambut nih di rambutnya. Nah, itu akan lebih bagus kalau anak rambutnya itu dijepit. Jadi pada saat groomingnya akan lebih bagus lagi dengan rambut yang lebih rapi. Nah, ini feedback untuk Mbak Deborah. Selanjutnya adalah Mbak Betari Hanandriati. Oke, ini untuk angsa dari Stipari Semarang. Angsa simple pembuatannya, angsa tapi saya melihat manis gitu ya, hanya satu angsa, kemudian ada dekor petalsnya dari mawar gitu ya. Itu simple sekali tapi cantik dan manis. Nah, untuk Mbak Betari ini ya itu tadi pembuatan towel artnya bagus ya, rapi, kemudian kenceng gitu saya melihatnya dari video. Nanti ini pada saat mungkin akan bikin video lagi, suara background itu cukup keras, jadi akan lebih bagus kalau agak diturunkan volume backgroundnya ya. Ya itu tadi simple dekor dengan kelopak mawar. Nah itu jadi kita melihatnya, oh ternyata walaupun hanya dengan satu buah towel art tapi ada petalsnya mawar, itu jadi manis gitu, kelihatannya manis ya. Nah untuk Mbak Betari juga ini nanti rambutnya bisa dicepol ya bagian belakang, karena kalau saya ingat kalau nggak salah itu rambutnya kuncir kuda gitu ya. Nah, itu akan lebih bagus kalau dicepol jadi kelihatan lebih rapi. Selanjutnya untuk Mbak Siva Nanda Anindita, ini dari Stipari Semarang juga, temanya ada dinosaurus. Ini sama juga ya, peletakan dekorasi di atas bednya itu sama dengan Mbak Betari, menggunakan petals, daun mawar, dan ini juga manis untuk Mbak Siva. Nah, ini juga untuk feedback for improvement-nya, nanti suara itu akan lebih bagus kalau lebih jelas ya. Jadi kelihatan suaranya kurang jelas ya, mungkin proses editing. Ini juga mungkin karena kalah dengan musik background. Jadi musik background-nya lebih keras. Kemudian juga nanti di bednya ini akan lebih bagus juga kalau ditambahin sesuatu. Kalau saya lihat sih tadi itu di bodinya si dinosaurus itu dikasih pita warna pink ya, mungkin akan lebih bagus kalau serasi dengan warna si petalsnya, warna merah, mungkin seperti itu. Baik, kita lanjut lagi untuk Mbak Hanum Nailil Muna dari Universitas Dian Nuswantoro. Temanya adalah peacock. Untuk Mbak Hanum, ini menarik ya towel artnya, dia menggambar peacock, tapi ada dekorasi belakangnya menggunakan kain tradisional ya, dekorasi kain tradisional, jadi peacocknya benar-benar kelihatan menarik, ada nggak plain hanya putih aja, jadi semakin oke. Warna peacocknya juga pakai towel warna kuning ya. Kemudian dekorasi menggunakan towel dengan bed runner yang kanan kirinya dibentuk seperti kipas, itu juga menarik juga. Nah, akan lebih bagus kalau misalnya bed runnernya kan warna biru ya. Nah, si bedsheetnya jangan warna biru, jadi akan lebih bagus misalnya warnanya yang kontras, entah itu lebih bagus warnanya putih, jadi warna si peacocknya dan bed runnernya itu akan lebih eye catching ya. Kemudian tambahan lagi untuk Mbak Hanum, teknik pembuatan video nanti perlu ditingkatkan saja seperti itu. Lanjut untuk Mbak Veronica Halim dari Universitas Dian Nuswantoro juga, temanya adalah dog ya. Nah ini juga menarik ya, di dalam Mbak Veronica membuat video. Jadi di video situ Mbak Veronica suaranya sangat jelas, bagus ya. Kemudian dia bisa video itu dia menunjukkan bagaimana cara membuat towel art dog ini dengan jelas. Jadi kita bisa mengikuti bagaimana cara mengerti dan mengikuti bagaimana cara membuat towel art dog ini. Kemudian juga sebetulnya hanya macamnya si towel itu hanya satu dog aja, tapi yang menarik adalah dibikin dengan menggunakan beberapa macam towel berwarna, ada yang
kuning, orange ya, kemudian abu-abu, terus biru, ada putih. Jadi itu menarik gitu ya. Kemudian dikasih simple dekorasinya hanya menggunakan bunga petalsnya mungkin rose ya, atau menggunakan bunga kamboja, tapi menarik itu dekorasinya. Captionnya juga bagus ya, dihubungkan antara kecerdasan yang ada pada binatang dogi ini dengan kecerdasan yang dibutuhkan oleh seorang hotelier. Jadi itu di match dan itu bagus sekali ya. Lanjut lagi dengan Mbak Christabel Vienna Austin dari UPH. Ini beruang, mengenai beruang. Nah, ini juga Mbak Christabella, ini juga simpel sekali ya, memberikan contoh bagaimana membuat beruang, simpel, dan kita bisa melihat tekniknya bagaimana, sehingga kita juga mudah untuk mengikuti kalau kita ingin belajar membuat beruang. Kualitas videonya juga bagus ya, karena ada tulisan di dalam video itu gitu ya. Nah, cuman nanti bagusnya tulisannya itu jangan ditaruhnya di tengah-tengah, mungkin agak turun ke bawah dari gambar gitu, supaya tidak menghalangi main videonya tersebut. Nah, Ibu Rina, ya, waktu penyampaian feedback tinggal 3 menit lagi ya, Bu. Oke, siap. Saya cepetin ya. Oke, nah itu penempatan di towel di bednya juga akan lebih bagus kalau ditambah beberapa dekor. Untuk Mbak Yulia, nah pengambilan teknik videonya bagus, cahayanya juga bagus, captionnya cukup jelas, simple decoration tapi cantik, secantik burung meraknya tersebut ya. Kemudian untuk Mbak Dita, skill towel artnya bagus, setup di bednya juga bagus, font tulisannya saya kurang jelas, akan bagus kalau diperjelas. Suara backgroundnya itu agak keras sehingga suara aslinya Mbak Dita tidak terdengar ya, dan itu ada rambut poni, kalau bagus akan dijepit lagi supaya lebih rapi groomingnya. Untuk Mbak Stefani, nah suaranya ini kurang terdengar jelas ya Mbak Stefani ya. Konten caption sih bagus, caption juga bagus, tulisan itu akan lebih bagus kalau tidak berwarna putih, mungkin menggunakan warna yang lainnya ya, dari Mbak Stefani untuk koala. Kemudian dari Endah Rinancina Hampun dari Batam, ini suaranya jelas, cara pembuatan pembuatan atau pausnya juga bagus, jelas. Dekorasi penempatan di bed akan lebih baik jika lebih simpel, jadi nggak terlalu banyak banyak dekornya di situ ya. Kemudian terakhir untuk Mbak Siti Nur Hasanah, pencahayaannya cukup bagus, suara tapi di awal kecil, di tengah-tengah jadi lebih besar, editing video mungkin akan lebih bagus, cara pembuatan artnya, towel artnya juga jelas, dekorasi di bednya cukup, dan di belakang dipakai background dekorasi seperti dekorasi di sedang party ya. Nah itu feedback dari saya untuk para peserta. Pas kali Mbak Alicia? Ya, terima kasih Ibu Rina Purwasari. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Rina. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, namun sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita berfoto bersama. Untuk para partisipan dan hadirin sekalian, dipersilahkan untuk membuka kamera. Rekan saya Kerin akan membantu dalam pengambilan foto. Baik, terima kasih MC. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Kerin. Saya selaku panitia dokumentasi pada Hospital Towel Art Competition hari ini. Sekarang terdapat 2 lembar, saya akan memulainya dari halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sesi foto bersama telah selesai. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kerin. Sekarang marilah kita bersatu dalam doa. Doa penutup akan dipimpin oleh rekan saya, Adel. Baik, terima kasih MC. Saya akan memimpin dalam doa.
Saya akan memimpin dalam agama Kristen, yang lain boleh menyesuaikan. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada sore hari ini. Acara Taul Art Competition hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kami selalu dalam keadaan sehat. Amin. Doa selesai. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Adel atas doa penutupnya. Saya ingin mengingatkan kepada para peserta bahwa pemenang kompetisi Taul Art akan diumumkan pada closing ceremony tanggal 1 Juli 2021. Mewakili Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan, kami mengucapkan terima kasih telah berpartisipasi dalam acara Hospitur 2021. Kami sangat berharap dapat berjumpa dengan Anda kembali di acara Hospitur 2022. Saya ingin mengingatkan bagi para peserta yang hadir pada hari ini untuk mengisi link form feedback yang tertera pada kolom chat Zoom ini. Dan untuk para partisipan, dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom ini. Untuk para juri, dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.